Alright guys, apa kabar? Balik lagi sama gue Aditya Logi di studio Studio The Sneakers. Gue tuh paling seneng ya dari awal gue ngebahas sneakers sampai sekarang mungkin. Gue paling seneng ketika ya Nike sebagai salah satu brand raksasa ya yang ada di planet ini itu ngerespon terhadap sebuah tren. Oke guys, ini yang akan gue bahas sekarang, sebuah sepatu yang menurut gue pribadi ini adalah jawaban Nike dari sebuah tren yang lagi ramai sekarang. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Oke guys, so ya, jadi ada beberapa momen yang membuat atau momen yang terjadi di dalam satu circle trend ya, yang terjadi pada brand lain di luar this huge brand ya. Pernah ada satu kali momen di mana gue agak kecewa ketika waktu itu Adidas lagi heboh banget sama NMD ya, dan Nike sebagai brand raksasa gue sangat mengharapkan responnya. Dia bakal mengeluarkan kayak apa kan waktu 2016, 2015, 2000 ya zaman-zaman awal keluar Yeezy NMD ya, Nike cukup terlupakan oleh para penggemar sneakers termasuk gue ya. Waktu itu Nike ngerespon NMD dengan sebuah sepatu bernama Lunar Charge, and it's one of the worst Nike shoes ever. Bentuknya keren tapi bentuknya terlalu niruin Y3 ya, dan feel kakinya aduh itu kacau banget, nggak enak, setengah mati, nggak enak. Tapi konsep desain itu sama, menggabungkan beberapa sepatu untuk membuat satu sepatu baru. Exactly the same DNA with NMD. Tapi kemudian semua itu tampol balik sama Nike dengan kehadiran Virgil Abloh yang mengubah landscape desain dan kultur desain dunia fashion menurut gue ya. Dan hal itu kembali terjadi sekarang ketika habis pandemi. Banyak yang bilang ya sneaker trend tuh nggak kayak dulu, nggak se-hype dulu ya. Karena menurut gue ya salah satunya adalah gimana orang mulai bosen sama quote unquote hype generated product gitu ya, sehingga mereka lebih mencoba untuk menyasarkan pilihan mereka kepada produk-produk yang non-hype atau general release ya. Hal itu menyebabkan brand seperti New Balance itu rise menurut gue dengan GR tanpa lo harus ngantri-ngantri, tanpa harus apa, quality wise itu gila-gilaan, bagus banget, dan banyak teman-teman penggemar sneakers termasuk gue juga melihat New Balance sebagai satu gerakan yang menyegarkan ya. Teman-teman tahu desain New Balance seperti apa, dan menurut gue ya Nike kembali melakukan sebuah respon ya, sebagaimana dia melakukan respon dulu terhadap Adidas NMD dengan mengeluarkan atau kembali menyuarakan tepatnya sepatu ini. Sepatu apakah ini ya? Di boxnya seperti ini biasa aja. Of course, kalau teman-teman udah kenal gue, sepatu itu tidak ada di dalam box ini karena ya sudah saya cobain. Tapi ya boxnya kayak gini, sepatunya itu apaan? Oke. Ini dia sepatunya, Nike Zoom Vomero 5. Wih, belum udah 5 aja ya. Jadi karena memang sepatu Vomero ini adalah sepatu lari beneran guys. Sekarang udah nyampe belasan. Gue jujur nggak ngikutin lini Vomero ini, tapi udah belasan intinya, karena ini sepatu yang buat lari beneran dan mengeluarkan siluet lari dengan siluet seperti ini, pattern seperti ini, pola seperti ini, jelas colorway seperti ini. Ini seakan-akan, gue nggak tahu, correct me if I'm wrong, which I can be wrong, dia ngerespon tren New Balance intinya gitu. Ini lo bisa lihat bahkan dari bagian ini ya, tumitnya ya. Gue nggak bilang dia ngopi karena ada satu masa di mana bentuk semua sepatu lari itu kayak gini. Gue yakin banget, dan New Balance pun juga melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi ini similar sama 2002R gitu ya. Apakah itu salah? Gue nggak tahu. Apakah itu sebuah desain yang dilanggar? Kayaknya enggak ya, karena mungkin pada tahun ini semua bikin kayak gitu. Tapi kita bahas sepatunya. Oke, guys, si sepatu ini ya, ini udah sepatu lari, bener-bener basic di sepatu lari. Sepatu ini ringan sekali ya, dan uppernya tuh kompleks. Sebenarnya sepatu ini udah pernah keluar dulu di kolaborasinya dia bersama A Cold Wall ya. Ada blok gede di belakangnya, cuman entah kenapa kayak waktu itu nggak terlalu digubris, nggak terlalu hype. Mungkin orang nggak ada yang tahu. Sekarang baru
sepatu ini di mana-mana tiap keluar sold out, dan kemarin gue berhasil ngedapetin sepatu ini di Invincible ketika dia baru drop, surprise drop, bahkan nggak dimasukin ke websitenya sampai terakhir video ini direkam ya, tapi ada gitu. Nah, apalagi nggak cuma Invincible, beberapa retailer juga ngeluarin. Ordilidos jelas ada ya, gue cek, dan kita akan coba bahas materialnya. Ini foamnya gue nggak tahu foam apa, EVA foam yang sangat amat. Oh, dia pakai Zoom, sorry, dia pakai Nike Zoom, namanya aja Zoom Vomero 5, come on man ya. Zoom yang sangat amat ringan, Zoom cushion ya. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, di bagian outsole ya, ini mirip outsole yang ada di Nike Free ya, Zoom Free. Oke, Duralon, outsole Duralon ya, BRS 1000. Is it BRS Blue Ribbon Sports? Gua nggak tahu juga ya. Oke, dan bahasa desainnya lihat kompleks banget ya. Di sebelah sini mesh, kemudian sini suede, ini ada kayak synthetic leather di sini dengan apa namanya, ada semacam reflektifnya, mesh, kemudian ada bagian plastik kompleks gini, jaring-jaring kayak tulang rusuk, agak kayak Attack on Titan gitu sepatunya, reflektif swoosh ya, cotton wool tang tapi dengan material reflektif juga, ada brandingan Nike Zoom Vomero di sini, kemudian bagian heelsnya pun juga kompleks sekali, heel counternya, ini kayak apa namanya, kayak heksagonal gitu, abu-abu ya. Mesh lagi, synthetic leather lagi, terus mesh inline ya, tangnya juga mesh inline. Terus ada di sini di bagian insole ada Bowerman series gitu guys. Itu adalah anatomi bagian dari sepatunya. Ini jelas mirip banget atau satu DNA, satu bahasa desain dengan sebenarnya lagi ramai sekarang, entah itu 2002R, entah itu, let's give you an example of the pattern. See? Ini 991 ya. Nggak mirip sih, cuma maksud gue kayak tuh ada kayak kesamaan sedikit lah ya, sedikit. Nggak semuanya. Dan ini kayak gue bilang tadi, mungkin ya sepatu tahun segitu tuh bahasa desainnya serupa semua. Jadi apa yang menjadi keunggulan sepatu ini selain bisa gue anggap sebagai respons dari New Balance ya, karena price wise ini nggak murah. Sepatunya itu harganya 2,8 juta, 2789 kalau nggak salah ya, 2,8 juta. Mahal loh sepatunya untuk sepatu yang kayak gini. Entah yang bikin canggihnya itu adalah dia ringan banget atau enggak, tapi mahal sepatunya jelas. Kemudian reflective ish-nya mirip dengan New Balance, tapi apa yang bikin dia unggul gitu ya? Satu yang harus gue akui, desainnya keren ya. Di saat kalau lo demen yang bulat-bulat curving desain gitu yang ada di New Balance, sepatunya membawa lo kembali ke era vintage ya, curving. Jadi nggak tegas. Sementara kalau garis-garis tegas kayak gini, lo lihat garis tegas ya, itu kayak dosinya tuh kayak sak gitu ya. Itu ngasih unsur buat gue nangkapnya tuh kayak robotic-ish, futuristic-ish gitu ya. Sepatunya ke depan. Kalau New Balance itu membawa lo ke belakang, sepatu ini membawa ke depan. Gue seneng banget sama sepatu yang membawa desain itu ke depan. Ke depan tuh kayak gimana sih contohnya? Kayak gini. Gue salah satu sepatu yang gue suka banget secara desain. Lo ngeliat sepatu ini kayak sepatu Gundam, kayak sepatu robot. Nah gue suka nih kayak gini, futuristic, future-ish gitu ya. Nah ini juga sama. Kalau lihat dari jauh ini kayak sepatu robot. Nah itu gue suka banget. Dua, sepatu ini ringan sekali ya, ringan sekali. Masalah nyaman, gue harus bilang mengakui sepatu ini nyaman, tapi senyaman apa? Kalau misalnya kenyamanan yang ada di Nike Vomero ini bukan sesuatu yang baru, karena kita pernah dikagetkan dengan Nike React yang nyaman banget. Terus ini tuh nggak sekaget itu, kayak oke, nyaman. Dan 2002R, gue ngerti sih 2002R kenapa orang bilang nyaman, menurut gue biasa-biasa aja. Tapi New Balance punya yang lebih nyaman. 990 V6, like the most comfortable New Balance shoe ever. Of course, price point-nya jauh di atas ini, jadi gue nggak bisa bedain apple to apple. Cuman ya untuk segini tuh, ya lo bisa lah mendekati nyamannya ke sana gitu, ke 990 V6. Ringan, nyaman, desain tegas, ya, warnanya abu-abu, cocok banget sama lo yang mau ngegabungin nuansa-nuansa vintage, tapi gue masih suka futurist loh. Nah, ini ya juga masih masuk ke dalamnya. Gue langsung keinget collab sama A Cold Wall aja, agak robotik gimana gitu, keren. Dan gue personally suka. Gue di sini menekankan bahwa apapun yang gue bilang suka itu karena preferences gue, karena pilihan gue. Kalau kalian nggak cocok pun tidak apa-apa banget gitu ya guys ya. Dan gitu sih, itu keunggulannya. Ketidakunggulannya menurut gue kekurangan lah mahal
ya. Yang ini mungkin karena ini special edition gitu kali ya. Kalau nggak salah di boxnya tuh ada tulisannya ini premium, yes, premium, PRM, premium, jadi dia lebih mahal. Kalau yang cewek itu kalau nggak salah 2,4, masih mahal gitu ya. Ya sama lah sama sepatu-sepatu di kelasnya gitu ya. Nike rata-rata 2,3, 2,4an, tapi ini 2,8. Untuk sepatu yang kayak gini gua kayak kemahalan, tapi gue bayar sepatu ini untuk desainnya. Gue suka banget sama desainnya. Gue tidak bisa memungkiri guys bahwa ketika gue melihat sepatu ini dan merasa bahwa ini adalah jawaban dari New Balance, gue udah kayak kan, tapin kan ke wave-nya kan, tapi it grows in me. Keren. Lama-lama gue sepatu ini keren men. Gitu rasanya kayak gitu. Ngerti gak sih lah ya sama sepatu ini. Nah, dan gue baru sekali pakai dia ke mall, ke Pondok Indah Mall, jalan-jalan, no problem at all. Sizing juga true to size ya. Jadi bener-bener jangan dinaikin, akan kelihatan aneh banget. Diturunin nggak bakal nyaman. Dingin, sepatunya breathable karena mesh di mana-mana ya. Dan I have to be honest, di saat gue bosan banget sama Dunk yang rilis, ini tuh seger banget. Ini menyegarkan sekali untuk Nike, dan ini jadi salah satu point interest Nike lagi menurut gue gitu di saat sekarang trennya ya, bahkan sampai ditulis di media-media fashion dunia bahwa New Balance is making the wave. With Nike releasing this shoe, I think they make a pretty good move ya, nggak kayak yang dulu gitu ya. Ini tap in atau riding the wave yang keren menurut gue dengan produk yang tepat gitu. Bisa dapetin di mana sepatu ini? Sepatu ini bisa didapetin di gue sih ngambil di Invincible, tapi di beberapa retailer juga ada ya, yang butik kayak Ordelidos juga ada. Atmos gue nggak tahu, gue belum lihat ya, tapi harusnya sih ada juga ya. Dan harganya adalah tadi 2789. Please check, foto ini cepet banget sold outnya. Moga-moga size cowoknya masih ada. Terus apakah ini size cowok? Yes, ini size cowok, US 8 dan seterusnya ke atas gitu. Oke guys ya, gitu ya dari gue, Aditya tentang Nike Zoom Vomero 5 ini ya. Menurut kalian gimana sepatu ini? Apakah sepatu ini worth dengan harga 2,8 juta? Tinggalin komen aja di bawah. Yang udah pernah nyobain, yang udah pakai juga tinggalin komen, please. Sharing pengalaman kalian. Gue masih mau nyobain lagi. Pakai ini verdictnya mungkin akan gue kasih nanti lagi, tapi inilah first impression gue terhadap sepatu ini. Gitu ya dari gue, Aditya Logi. Jangan lupa follow Instagram gue @aditya for daily fit. Jangan lupa juga follow gue di TikTok @aditya Nyalain lonceng untuk tahu video baru gue di sini, Aditya Logi TV. Dan gitu aja, again, Nike Zoom Vomero 5. And I'll see you on the other episode of The Sneakers. Bye guys.